Pada pagi hari ini kegiatan dari Polri setelah kami dari Aceh, baik Aceh Utara maupun Aceh Tamiang, kemudian kemarin kita juga mengunjungi langsung Tapanuli Tengah. Hari ini kita di Padang Pariaman atau Padang Panjang. Saya mengupdate beberapa perkembangan yang sudah dilakukan oleh seluruh jajaran, baik Polda Sumatera Barat, kemudian dengan stakeholder terkait lainnya, dengan pemerintah daerah, dengan rekan-rekan TNI dan para relawan. Untuk perkembangan pemulihan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolda Sumatera Barat, antara lain pembangunan jembatan darurat ada di 5 titik, yaitu di Palembayan, Kabupaten Agam sudah mencapai 100%. Artinya ini sudah bisa dilalui oleh masyarakat. Kemudian di Malak atau Kabupaten Agam ini 80%. Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah selesai. Kemudian di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman 79%. Tadi ada beberapa alat berat yang kita berangkatkan ke sana dalam rangka untuk membantu percepatan. Kemudian di Kotok Singkarak, Kabupaten Solok, ini masih dalam tahap persiapan untuk material-material kita siapkan di sana dalam rangka untuk pembangunan. Kemudian di Sumani, Kabupaten Solok, ini sudah 100%, artinya ini sudah bisa dioperasionalkan secara maksimal. Kemudian untuk jembatan di Salareh, Kabupaten Agam, ini juga sudah dapat dilalui, baik roda 2 maupun para pejalan kaki, ini kurang lebih bisa melayani 1.135 jiwa, ya ini rekan-rekan. Kemudian untuk jembatan-jembatan lain, ini mau dinaikkan menjadi jembatan Pele ya, jadi bisa nanti untuk roda 4 bisa dilalui, jadi dengan kapasitas mungkin di bawah 10 ton mungkin ya, ini akan kita persiapkan. Kemudian dukungan alat berat, tadi yang sudah kita berangkatkan ada 5, kemudian yang 6 sudah setting di operasional baik di Kabupaten Agam maupun beberapa wilayah yang ada di Padang Pariaman. Padang Pariaman tadi Bapak Bupati tadi menjamin kepada kami ada 3 kecamatan yang terdampak cukup berat. Nah, ini menjadi salah prioritas kita. Ya, kemudian untuk air bersih tadi kita lihat ada beberapa tangki yang sudah kita berangkatkan juga untuk kebutuhan masyarakat di pengungsian, baik di Padang Pariaman maupun yang ada di Agam. Untuk sumur bor kita sudah membangun kurang lebih sekitar 150 titik sumur bor, ya di targetnya ada 300, ini masih berproses semuanya. Kemudian untuk pengoperasional 7 tangki air juga sudah kita berangkatkan. Untuk paket sembako, tadi baik yang sudah kita distribusikan dengan melalui roda 2 tadi, rata-rata Bapak Kapolda memberangkatkan 60-100 ya kendaraan roda 2 untuk langsung bisa menyentuh masyarakat yang betul-betul terdampak bencana. Ya, hari ini kita berangkatkan 100 ya, untuk paket sembako menjadi kebutuhan mendasar yang diberangkatkan pada hari total kurang lebih sekitar 30 ton. Ya, antara lain dari beras itu 25 ton, kemudian ada gula, ada minyak goreng, mie instan, air mineral, biskuit, sarden, dan teh. Ya, masing-masing ada 500-100 kotak. Kemudian untuk kebutuhan rumah tangga lain, selimut ada 400 helai, kemudian sarung, handuk, ada 200, ember, kemudian gayung, baskom, panci untuk kebutuhan masak juga kita distribusikan untuk masyarakat. Untuk kebutuhan kesehatan dan wanita, ada kebutuhan wanita dan pampers untuk anak-anak juga kita kirim pada hari ini. Kemudian untuk hunian sementara atau huntara, nah ini ada beberapa titik, ada 3 lokasi yang rencana untuk Polri bekerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya untuk rencana bangunan hunian sementara di 3 lokasi. Tadi Pak Kapolda juga sudah berkomunikasi dengan dari pusat, kemudian sama Fatih juga sudah dikontak untuk nyari lokasinya. Kemudian untuk Huntara kita bisa bekerjasama dengan pihak ketiga.
Ya untuk Kapalo Koto atau Kabupaten Padang ada 100 unit Luntara, kemudian Anduriang Kabupaten Padang Pariaman ada 100 unit, kemudian Limau Hantu Kabupaten Pesisir Selatan ada 100 unit. Nah, juga saya sudah kontak Aslok, Mas Tamarena, bagi asrama-asrama Polri yang terdampak, kita juga akan persiapkan. Di Januari semuanya sudah mulai proses pembangunan. Kemudian untuk bantuan tadi, tambahan dukungan peralatan untuk pekerja, baik untuk anggota BRIMOB maupun masyarakat, ada cangkul ada 200, kemudian sekop ada 100, kemudian gerobak dorong tadi yang sudah kita bantu ada 100. Ya, kemudian ini tidak kalah pentingnya, Bapak Kapolda juga bersama pemerintah daerah juga untuk mengantisipasi karena libur sekolah ini akan berakhir tanggal 31 Desember ya, tahun depan berarti sudah masuk ajaran baru. Oleh karena tadi Bapak Kapolda juga memberikan bantuan kepada anak-anak murid yang terdampak berupa tas dan alat tulis ada 200, kemudian seragam SD ada 200 setel, seragam SMP ada 200 setel, kemudian goodie bag untuk anak ada 200 paket, kemudian goodie bag untuk trauma healing ada 200 paket, dan sepatu ada 400 pasang. Ya. Kendaraan yang kita libatkan, tentunya tadi sudah akan lihat tadi, artinya bahwa Polri untuk masyarakat harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi 100 unit kendaraan roda 2, juga 200 personil gabungan mendistribusikan terus ya paket-paket sembako sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi rekan-rekan, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ini sudah daerah keempat yang kami kunjungi dari hasil diskusi dan komunikasi kami dengan beberapa Kapolda, baik Kapolda Aceh, kemudian para Kapolres, kemudian Kapolda Sumut dengan para Kapolres, dan hari ini juga dengan Pak Kapolda Sumbar, dengan Kapolres, dan juga dengan pemerintah daerah serta rekan-rekan stakeholder terkait lainnya. Perintah Bapak Kapolri, kita harus mempersiapkan meskipun bulan suci Ramadan masih tanggal 18 Februari ya, 17 atau 18 Februari, kita sudah mempersiapkan sekarang. Sudah mulai mendatakan dan menginventarisasi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat ke depan. Ya, contohnya tadi kita sudah juga membagikan tempat-tempat ibadah ya, tempat ibadah yang terdampak sudah kita lakukan kerja bakti bersama, Polri, TNI, pemerintah daerah, relawan dan sebagainya. Kita pastikan bahwa tempat-tempat ibadah khususnya masjid ini betul-betul pada saat nanti bulan suci Ramadan sudah betul-betul bisa digunakan. Kemudian untuk karpet, kebutuhan karpet masjid pun demikian, kemudian kebutuhan Al-Quran pun demikian, kita akan cek yang terdampak, segera kita coba penuhi. Artinya bahwa ketika nanti bulan suci Ramadan, khususnya tempat ibadah bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian kebutuhan mendasar apa lagi? Ini sudah diinventarisasi oleh para Kapolda dan Kapolres, sehingga kita nanti di bulan Januari sudah betul-betul bisa mempersiapkan dan bisa memaksimalkan lagi kebutuhan-kebutuhan yang untuk kita bisa suplai. Ya, termasuk tadi kebutuhan air bersih yang paling penting. Ya, air bersih tadi sumur bor di sini targetnya 300, termasuk di tempat-tempat ibadah sudah dilakukan pengeboran juga untuk kebutuhan air bersih di tempat-tempat ibadah, juga di rumah sakit, kemudian tempat-tempat pengungsian, dan juga di kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya, termasuk tadi di Huntara ya, Huntara juga akan kita bor untuk sumur, untuk air bersih, untuk kebutuhan masyarakat. Ya, jembatan tadi alat berat, kemudian di Agam masih ada beberapa titik yang terdampak. Ini dengan alat berat akses untuk terbuka ini akan menjadi lebih cepat, sehingga untuk jalur logistik, jalur kendaraan, roda perekonomian juga bisa terbuka. Ya, untuk jembatan Beli tadi Pak Kapolda sudah akan ditingkatkan sehingga untuk roda 4 bisa jalan. Kemudian juga kita kesehatan bagian penting juga. Untuk kemarin kita di sini juga hampir sama, rata-rata bisa melayani 1.000 orang. Kemarin di Aceh Tamiang juga rata-rata kita bisa melayani 1.000 orang selama 1 bulan ini. Ya, kebutuhan obat-obatan pun demikian, apabila nanti ada kebutuhan obat-obatan yang perlu kami dorong. Kemarin di Aceh Utara
karena 7 puskesmas terdampak, obat-obatannya habis ya, kita dorong hari ini 60 koli. Demikian juga Pak Bupati, kalau misalnya butuh obat-obatan di beberapa puskesmas yang terdampak, akan kita bantu. Ya, tenaga kesehatan kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, rekan-rekan dari TNI, dan yang lain kita akan bantu untuk pemulihan kesehatan masyarakat. Sehingga nanti di bulan Januari kita bisa memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan mendasar apa yang dibutuhkan. Di bulan Februari kita menyambut bulan suci Ramadan, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, minimal kita bisa meringankan beban masyarakat.